أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرون والحاضرات rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa kita dari beberapa media yang sudah tergabung di kesempatan sore yang mulia dan sore yang berbahagia ini, baik yang dari Hijrah TV, demikian Yufid TV, MKH TV, Medis TV. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya berikan kita taufik semua, dan Allah Azza wa Jalla berikan kita al-ilmun nafi' wal amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, tema pembahasan kita pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini, dengan izin Allah Azza wa Jalla akan kita ambil Babu ma jaa fir ruqa, bab dalil-dalil tentang ruqyah, wat tamaim dan jimat-jimat. Namun akan kita ambil duluan sekarang, yaitu ar-ruqa. Maka kita ambil bagaimana ruqyah mandiri, tata cara ruqyah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruqa maknanya adalah al-qiraah ma'an nafath, bacaan yang dibarengi dengan tiupan. Ya, ada bacaan, ada tiupan. Talabal lisyifa, guna mencari kesembuhan, ingin mendapatkan kesehatan. Ini yang disebut dengan ar-ruqa, jamak dari kalimat ruqyah. Adapun pembagiannya maka terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama masyru'atun mustahabbah, disyariatkan dan dianjurkan. Dan di sini dia letaknya ruqyah mandiri itu paling bagus. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dalam Sahih Muslim, apa kriterianya? Humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Berarti apa? Ya sudah, ruqyah diri sendiri sudah. Ya, ruqyah diri sendiri. Kita jampi diri kita sendiri sudah. Jadi di antara orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu la yastarqun, tidak minta ruqyah. Dan yang diminta adalah ruqyah syar'i, bukan ruqyah syirkiyah. Kalau syirkiyah enggak boleh sama sekali. Ini pembagian yang pertama, ruqyah yang disyariatkan dan disunnahkan. Yang kedua, wa mamnu'atun muharramatun aw syirkiyah, terlarang, haram atau syirik. Bagian yang pertama, ruqyah yang disyariatkan, hiya ma kanat bi kalamillah, yang menggunakan kalamullah Al-Quran, atau kalami Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau, doa-doa beliau, atau minal ad'iyatil masyru'ah, atau doa-doa yang disyariatkan. Ya, wa bi'ibaratin wajizah, dengan kata-kata yang singkat. Ya, ma khalat minal muharrami wasyirik, asal bersih dari keharaman dan kesyirikan. Asal bersih dari keharaman dan kesyirikan. Ini dia yang dikatakan
ruqyah asy-syar'iyyah, ruqyah yang disyariatkan dengan Al-Qur'an, dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan doa-doa yang disyariatkan ya dengan ibarat atau ungkapan kata-kata yang singkat asal bersih dari keharaman dan kesyirikan. Baik, mana bukti yang menunjukkan bahwasanya disyariatkan ruqyah yang seperti ini? Dalilnya sangat banyak. Satu di antaranya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah." Dahulu kami di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami itu meruqyah. Oh, ternyata apa? Ada juga ruqyah zaman dahulu, ada jampi-jampi itu ada. Bacaan-bacaan, tiupan-tiupan itu ada. Ya, sebagaimana di tempat kita ya, ada juga. Ya. Dengan lelaka pepatah apa sasak bantenu sidenai na bertemu na basai ya, lemberang lembai na nyempang langan lain kan. La ilaha illallah. Jadi ada di zaman jahiliyah orang ruqyah itu, bukan saja di zaman Islam. Ini penuturan sahabat, kunna narqi fil jahiliyah, dahulu kami zaman jahiliyah meruqyah. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik. Di sini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang ruqyah itu ya Rasulullah, yang kami lakukan di zaman jahiliyah itu? Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ridu alayya ruqakum." Tolong paparkan ruqyah kalian dulu. Ya, aku mau dengar, benar apa tidak? Ini pengesahannya di hadapan Nabi ini. Ya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrar atau mengingkari? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Maka ini kaidahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan boleh meruqyah asal jangan ada kesyirikannya. Lah, bagaimana kesyirikan di dalamnya? Ada isti'anah bil jin wasyayatin, minta bantuan kepada jin dan syaitan. Atau dia buat sesajen-sesajen untuk jin dan syaitan, atau dia harus berbuat syirik dulu. Dia harus sembelih untuk mata air ini, dia sembelih untuk ya ini, dia sembelih untuk ini, oh baru bisa mempan dan semisalnya. Nah, maka di sini nampak dalam syarat ini bahwasanya dengan kalamullah atau dengan sabda Nabi SAW, atau doa yang disyariatkan, atau kata-kata yang singkat yang bersih dari kesyirikan dan bersih dari keharaman. Maka Nabi mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Boleh meruqyah asal jangan ada kesyirikan. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis yang sahih. Jadi orang jahiliyah juga pakai ruqyah. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati minal ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan meruqyah karena sebab ain, penyakit yang timbul karena ya mata, melihat barang kawan punya orang lain, dengan tanpa kita berdoa kebaikan dan keberkahan untuk yang punya, ini kita hanya melongo, kita hanya heran, ini membahayakan barang yang kita heranin tersebut. Ini bisa kena apa? Ain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal ainu haqq. Ain itu memang ada. Bahkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau kana syai'un yasbiqul qadar la sabaqathul 'ain." Ya, dalam Sahih Bukhari, al-'ainu haqq
racun mata ini benar adanya, walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ain. Andai kata ada yang bisa mendahului takdir, ain itulah mendahului takdir. Wa idza istaghsiltum faghsilu. Apabila kalian dimintai bekas mandinya kalian, bekas wudunya kalian, berikan. Kenapa? Jadi obat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kena ain itu, mungkin ada yang heran, kemudian tidak mendoakan. Nah, ternyata kena. Maka kita yang melihat ini ya diminta untuk berwudu, bekas wudu kita diambil, dipakai mandi oleh yang terkena atau bekas mandi kita. Thayyib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehkan ruqyah ain. Demikian juga wal humah. Ya. Boleh juga meruqyah karena digigit oleh binatang berbisa. Boleh. Mana diantaranya al-aqrab, kalajengking. Ini kadang-kadang fatal juga kalajengking ini. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, ya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La'anallahu al-aqraba. Allah Subhanahu wa taala melaknat kalajengking. La ilaha illallah. Ma tad'u nabiyyan wala ghairahu illa ladaghathum. Tidak menyisakan nabi maupun yang lainnya pasti digigit. Subhanallah. Jadi tidak ada nama nabi. Ya. Pokoknya kalajengking nih apa yang ditemukan gigit udah. Berarti apa? Ini indikasi dari hadis ini isyarat bahwasanya berarti kalau yang lain kalau ketemu Nabi nggak berani gitu loh. Ya, tahu dia Nabi, tapi namanya kalajengking nggak tahu nama Nabi. Nabi apalagi bukan Nabi. Maka Nabi mengatakan la'anallahu al-aqraba. Allah azza wa jalla laknat kalajengking. Ma tad'u nabiyyan wala ghairahu illa ladaghathum. Tidak menyisakan apa nabi atau yang lainnya melainkan pasti digigit. Riwayat yang lain, ya, ladaghatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqrabun wa huwa fis shalah. Ketika Nabi sedang salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam digigit oleh kalajengking ini. Faqala, langsung Nabi bersabda, la'anallahu al-aqraba ma tad'u al-musalli wa ghairu al-musalli. Allah laknat kalajengking tidak menyisakan yang salat maupun orang sedang salat maupun tidak sedang salat. Uqtuluha fil hilli wal harami. Bunuhlah dia baik di tanah halal maupun di tanah haram. Maka ini termasuk al-fawasiq, binatang ya perusak yang boleh dibunuh hatta oleh orang yang sedang ihram. Karena orang ihram enggak boleh membunuh binatang buruan. Nah, kalau namanya kalajengking bunuh. Burung gagak boleh dibunuh. Burung elang boleh dibunuh. Tikus boleh dibunuh. Anjing gila boleh dibunuh. Kenapa? Fawasiq, termasuk binatang fasik perusak. Jadi boleh meruqyah karena digigit oleh binatang-binatang berbisa. Kemudian wanamlah, boleh juga meruqyah karena digigit oleh semut. Karena dari satu semut dengan semut yang lain berbeda-beda bisanya juga para hadirin. Coba lihat itu, biasa kayak dulu zaman dahulu tiba-tiba pagi-pagi itu ya apa namanya mata sudah bengkak. Ya, tahu-tahu apa ada disebut oleh orang kita orang Sasak itu tedes atap namanya. Ya, semut yang biasa di apa namanya rai itu loh. Ya, model atap zaman dahulu itu kecil, itu sakit luar biasa, bisa bengkak orang. Ya. Nah, dengan sebab itu boleh juga kita meruqyah. Hadis yang tadi ya juga sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini dalil kebolehan apa ruqyah yang disyariatkan. Kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa yang bisa memberi manfaat kepada kawannya, saudaranya, laksanakan. Nah,
di sini perlu diperhatikan. Ada hadis yang menjelaskan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, humul ladzina la yastarqun. Mereka yang tidak minta diruqyah. Maka ini anjuran apa? Ruqyah mandiri. Ruqyah kan diri masing-masing. Kepala rumah tangga, dia ruqyah istrinya kalau sakit, ruqyah anaknya. Dia punya cucu, ruqyah cucunya. Ini yang terbaik. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, artinya bisa meruqyah saudaranya, ruqyah. Ini adalah tidak minta, tapi melihat kawannya sakit langsung apa? Ruqyah. Ya, langsung ruqyah. Dan lihat juga bagaimana tentang kisah wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu usra." Ya Rasulullah, ya, aku ini ya terkena sora. Kalau bahasa Sasak ini ya kebangruan. Bagaimana? Dia kena dengan jin, dirasuki oleh jin. Ya, langsung datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, doakan aku kepada Allah Azza wa Jalla supaya aku disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "In syi'ti da'autu laki." Kalau engkau mau aku doakan, aku doakan. Ruqyah. Ya. Wa in syi'ti sabarti. Kalau engkau mau, engkau sabar, walakil jannah, engkau dapat surga. Enggak usah didoakan gitu, enggak usah diruqyah. Ya. Apa jawaban perempuan ini? "Ya Rasulullah, kalau begitu sudah didoakan. Biar aku ya sabar saja sudah." Hanya saja kalau aku sedang kerasukan, auratku terbuka, wa inni atakasyaf. Apa jawaban? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya kalau begitu aku doakan supaya engkau supaya jangan auratmu terbuka saat engkau kerasukan, tapi untuk sakitmu ini sudah tidak usah kudoakan." Subhanallah. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, tidak usah diruqyah sudah. Paling bagus. Ya, dia bersabar sudah. Nah, ayat hadis ini mengatakan siapa yang bisa memberi manfaat, berarti apa? Tanpa diminta, dilihat kawannya sakit, ya sudah ruqyah sudah. Baik. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insanun masahahu biyamini. Kalau ada yang mengeluh sakit, langsung Nabi gosok dengan tangan kanannya. Ya, bagaimana tidak? Tangan kanan Nabi atau tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam barokah. Orang boleh bertabaruk dengan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, sambil mengusap dengan tangan kanannya Nabi berdoa, "Adhibil bas Rabban nas washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama." Rawahul Bukhari wa Muslim. Atau yang kita kenal, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfih anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya seluruh manusia. Adhibil ba's, hilangkan penyakit ini. Ishfi, sembuhkan dia ya Allah. Anta syafi, engkau yang maha penyembuh. La shifaan illa shifauka, tidak ada kesembuhanmu ya Allah, ya tidak ada kesembuhan ya Allah illa shifauka, kecuali kesembuhan datang darimu. Enggak ada yang bisa sembuh kecuali engkau yang menyembuhkan. Shifaan la yughadiru saqaman, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit tanpa efek samping sedikit pun. Ini hebatnya ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, li jawazi sihhatiha syurutun thalatha. Nah, untuk kita bisa ruqyah mandiri ini para hadirin, ya, dan ruqyah secara umum, untuk sah ruqyah itu, benar ruqyah itu, tidak merusak akidah ruqyah itu, harus lengkapi 3 syarat.
Asyaratul awal, syarat yang pertama alla ya'taqid annaha tanfa'u bidzatiha. Jangan meyakini ruqyah itu yang bereaksi dengan sendirinya. Wa innama bi amrillah, dia bereaksi itu dengan izin Allah dan perintah Allah. Mana buktinya? Bukti nyata. Banyak orang keliling dari satu roker ke roker yang lainnya. Dari satu tukang ruqyah ke ruqyah yang lainnya. Yang dibaca sama. Kok enggak sehat-sehat juga? Nah, berarti apa? Yang pegang sehat dan tidak itu hanya di tangan siapa? Tangan Allah. Maka itu sebabnya doa antas syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. Engkau maha penyembuh ya Allah. La syifaan illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu ya Allah. Fa in i'taqada annaha tanfa'u bidzatiha min dunillah fa huwa syirkun akbar. Kalau kita meyakini ruqyah ini yang memberi reaksi tanpa Allah Azza wa Jalla, hanya dia yang bereaksi, maka ini bisa jatuh dalam syirkul akbar. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Jadi wajib diimani, wajib diyakini bahwasanya ruqyah itu bukan dia yang berpengaruh dengan sendirinya, bukan dia beraksi dengan sendirinya, tapi dia beraksi dengan perintah dan izin Allah Azza wa Jalla. Asy-syartu tsani, dan ini juga disebut oleh Imam Suyuti syarat ini. Alla takuna bima yukhalifu asy-syara'. Jangan sampai ruqyah itu menyelisihi syariat. Kama idza kanat mutadamminah kama idza kanat mutadamminatun du'a ghairillah azza wa jalla. Sebagaimana apabila doa itu atau ruqyah itu mengandung permintaan kepada selain Allah. Aw istaghatsa bil jin, aw istighatsata bil jin, atau isinya meminta bantuan kepada jin, wa ma asbaha dzalik, dan semisalnya, fahiya syirkun, maka itu ruqyah syirik. Wa akmaluha, maka ruqyah yang paling sempurna itu bi kalamillah. Maka datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh sahabat, yaitu ruqyah menggunakan suratul Fatihah. Sehingga salah satu nama surat Al-Fatihah Ar-Ruqyah. Demikian juga seluruh Al-Qur'an. Demikian secara khusus yaitu suratul Fatihah. Demikian juga bisa suratul Baqarah. Ya, lebih khusus ketika Nabi terkena sihir, diruqyah oleh Jibril menggunakan apa? Al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Adapun ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat ini di banyak buku, ya, dari dalam kitab bisa dibaca dalam Al-Kalimut Thayyib oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, bisa juga dibaca di dalam Fiqhul Adiyah wal Adhkar, bisa juga dibaca dalam Hisnul Muslim, ya, dan yang lainnya. Dan juga dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Di sana ada beberapa ruqyah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling sempurna ruqyah itu gunakan kalamullah au bi asma'illah au bi asma'ihi wa sifatihi au bima uthira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam atau menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah atau apa yang datang dan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kalau luka, ambil ludahi tanah, kemudian ambil yang sudah diludahi itu, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Kemudian mana yang luka itu yang digosok dengan tanah. Subhanallah. Kalau kita lihat secara medisnya, mana boleh pakai tanah. Justru apa bahaya ini, nanti tetanus, nanti infeksi, nanti ini orang kesehatan ini. Mana Pak Alim juga nih. Ya. Terus air liur kita lagi. Tapi apa? Kalau sudah dalil bilang begitu, sudah pedam-pedam sudah. Ya. Tutup mata, tutup telinga, ikuti sudah. Ya. Kenapa? Minha khalaqnakum, kita ini diciptakan dari tanah. Wa fiha nu'idukum, kita juga akan kembali kemana?
ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kita akan dikeluarkan sekali lagi dari tanah nanti di padang mahsyar tersebut. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Kemudian juga sebagaimana sahabat yang mengeluh sekian lama setelah masuk Islam tidak kunjung sehat badannya, sakit di tubuhnya. Langsung Nabi SAW menyebutkan, dha' yadak ya ala ma ta'allama min jasadika, letakkan tanganmu di mana jasadmu yang sakit. Wa qul, ucapkan bismillah bismillah bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir, dibaca 7 kali. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ketika kita menjaga orang sakit, bacakan di atas kepalanya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka kalau laki-laki, ayyashfiyaki kalau perempuan, 7 kali. Kalau memang belum tiba ajalnya pasti sehat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan yang lainnya dari ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat tsalits, syarat yang ketiga ya, an takuna mafhumatun ma'lumah. Kalau kita tidak menggunakan Quran, tidak menggunakan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ya ungkapan-ungkapan yang kita pakai meruqyah ini harus dipahami maknanya. Ya, misalkan ya Allah, Sul ini sudah sekian lama sakit ya Allah. Dokter bingung, kita juga bingung ya Allah. Ya, sehatkanlah dia Allah. Kan jelas maknanya. Tapi ini loh, ya, yang kita sebutkan pepatah sasak ini, ya, yang aneh-aneh maknanya ini. Subhanallah. Kalau ini tidak dibolehkan oleh syariat kita. Kenapa? Tidak mencukupi kriteria dan persyaratan yang telah disebutkan oleh para ulama kita, mana kaidah ruqyah yang disyariatkan. Jadi banyak sekali ya pepatah sasak ini, lelaka ini yang tidak paham kita maknanya. Paham kita maknanya tapi kok nggak nyambung gitu loh. Ya, nggak nyambung kita. Ya, njak-njak kayu nangka, bau gerenggeng pagar lembain, lamun jebak laman bitama, ndak nyelengseng langan lain. La ilaha illallah. Ya, batu kumbung karang wadak, todak bocung dini nganga. Ini supaya apa? Supaya orang tidak dapat mancing katanya. Supaya apa? Supaya ikannya nggak nangkep makanannya. Subhanallah. Ya, ini apa maknanya ini? Ini hanya mencocok. Inilah cocok logi itu. Ini dia cocok logi itu sudah ini. Ya Sul. Makanya harus hati-hati ini. Kemudian fa in kanat min jinsit talasim, jikalau menggunakan raja-raja. Menggunakan apa? Raja-raja. Wasya'wadha, sihir dan semisalnya, mantra-mantra tadi, fa innaha la tajuz, ini tidak boleh. Jadi harus bahasa yang kita pakai itu difahami ya, jelas, dan kembali minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, sebagaimana dibawakan dalam Fathul Bari, ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Ijma' para ulama kita bolehnya meruqyah ketika terkumpul 3 syarat yang tadi. An takuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi, menggunakan kalamullah, Quran. Tapi Qurannya jangan dimain-mainkan juga. Karena ada memain-mainkan Quran, ya, ini enggak boleh.
Ya, seperti yang luka itu, wa idz qataltum nafsam faddaratum. Gara-gara darahnya keluar. Nah, kalau pakai faddara, darahnya berhenti. La ilaha illallah. Coba baca arti faddaratum itu. Ya. Jauh maknanya. Ya. Demikian juga nanti ya, kalau dia nangkap tawon katanya, gegeti ya, tawon yang sangat tajam itu dan sangat berbisa ya, bisa langsung apa, langsung gemuk orang ya. Dia baca apa, kata inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abad. Jangan bernapas katanya. La ilaha illallah. Quran dibaca tetapi Qurannya dirusak. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalamullah azza wa jalla dibaca biasa, sempurna, lengkap. Ya, jangan dipotong-potong. Ya. Dan yang lainnya. Jadi kita katakan harus ya, kalamullah azza wa jalla atau menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla, tentunya bima yunasibul hal. Nama dan sifat itu yang sesuai dengan keadaan tentunya. Ya, sesuai dengan keadaan. Kemudian disebutkan wabil lisanil arabi, entah dengan bahasa Arab, ya, au bima yu'rafu min ghairihi, atau yang lainnya asal maknanya jelas. Dengan bahasa kita boleh, asal maknanya jelas. Kemudian wa an ya'taqida annaha ghaira mu'aththiratin bi nafsiha bal bi taqdirillah azza wa jalla. Ya. Dan meyakini bahwasanya sebab itu ruqyah itu bukan dia yang berpengaruh dengan sendirinya, tetapi dia bereaksi dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa qala Imam Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menyebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam qad raqa wa ruqya. Nabi SAW pernah meruqyah, dia juga pernah diruqyah oleh Jibril. Demikian juga diruqyah oleh siapa? Aisyah. Waktu beliau akan meninggal dunia, Aisyah ambil tangan Nabi, karena tangan Nabi barokah. Aisyah yang baca, ditiuplah di tangan Nabi. Nah, dengan tangan Nabi sendiri, Aisyah yang pegang tangan Nabi, dipakai menggosok ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara biha wa ajazah, Nabi perintahkan dan dibolehkan sebagaimana tadi. Fa idza kanat bil Qur'an wa bi asma'illah fa hiya mubahatun aw ma'muratun biha. Jikalau ruqyah itu dari Al-Qur'an atau nama-nama Allah, maka itu boleh atau diperintahkan. Wa inna ma ja'atil karahatu wal man'u fi ma kana minha bi ghairi lisanil arab. Ini dia. Ya. Yang dilarang itu apabila datang dari selain Al-Qur'an, datang selain dari nama-nama Allah, ya, dan bukan menggunakan bahasa Arab. Fa innahu rubbama kana kufran, karena bisa saja maknanya isinya kekafiran. Ya. Coba dengar, ada Sasak yang punya, ya, ini tidak paham kita maknanya, tapi di dalamnya coba apa katanya? Jibril nyekap nyawa, Nabi Muhammad nyekap nafsu, ku sekap ku kekap kep. Apa maknanya ini? Sekarang kok Nabi yang nyekap nafsu katanya, menyekap nafsu, bukannya Allah. Maka Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan, fa innahu rubbama kana kufran, karena bisa saja kalau dengan bahasa selain Arab ini bisa jadi jatuh dalam kekafiran. Karena kalau bahasa mereka kan difahami, oh di dalamnya ada minta kepada Allah Subhanahu wa taala atau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan Jibril katanya nyekap nyawa, Nabi Muhammad nyekap nafsu. La ilaha illallah. Baik. Au qalan yadkhuluhu syirkun, atau ada kata-kata yang di dalamnya kemasukan kesyirikan. Ya.
min dzalika ma kana ala madzahibil jahiliyah, yang mengikuti madhab al-jahiliyah allati yata'atawnaha, yang mereka lakukan, wa annaha tadfa' anhumul afat, dianggap itu menolak berbagai macam penyakit, wa ya'taqidun anna dzalika min qibal jin wa ma'unatihim, dan dianggap itu datang dari jin dan pembantu-pembantunya dan yang lainnya. Jadi kita katakan mesti ruqyah ini lengkap 3 syarat tadi. Kalau sudah lengkap 3 syarat tadi, tinggal kita praktekkan sendiri. Maka apa? Al-Quran, cari bukti-bukti, dalil-dalilnya. Apa yang sering dipakai? Oh, ini ayatnya, ini ayatnya. Tinggal kita baca, tiup, baca, gosok. Ada yang langsung dipegang tanpa ditiup. Ya, seperti tadi sakit, enggak pakai niup itu. Cukup apa, baca. Misalkan di jantungnya, bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, tanpa ada tiupan. Baik. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata, kullu ismin majhulin falaysa li ahadin an yarqiya bihi. Semua nama yang tidak dikenal tidak boleh digunakan untuk meruqyah. Fadlan an yad'u bihi, apalagi dipakai berdoa. Walau urifa ma'nahu li'annahu yukrahu ad-du'a bi ghairil arabiyyah. Subhanallah. Meskipun dikenal katanya maknanya, tetapi dimakruhkan berdoa dengan selain bahasa Arab katanya. Subhanallah. Wa innama yurakhasu liman la yuhsinul arabiyyah. Jadi orang yang bisa bahasa Arab jangan pakai bahasa aneh-aneh gitu loh. Nah, adapun yang tidak bisa bahasa Arab bolehlah seperti kita misalkan nggak bisa. Ya sudah, ya Allah, sehatkanlah hamba-Mu si fulan. Ya Allah, sehatkan dia supaya bisa menuntut ilmu. Ya, nggak bisa saya dengan doa Nabi. Ya sudah, langsung doa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma ja'alul alfadil a'jamiyah syi'aran falaysa min dinil Islam. Adapun menggunakan lafaz-lafaz ajam sebagai syiarnya dalam meruqyah, maka itu bukan dari bagian agama Islam. Tayyib. Selesai yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyyah, dan inilah dia ruqyah yang bisa kita praktikkan masing-masing. Maka ingat, paling bagus jangan minta diruqyah. Silahkan ruqyah sendiri, kenali syarat-syaratnya, bisalah kita meruqyah. Ruqyah mandiri juga jadinya. Kita pun bisa meruqyah orang lain. Bagaimana? Lihat kawan sakit, langsung ruqyah. Ya, lihat kawan sakit, langsung ruqyah. Dan tidak identik namanya ruqyah itu harus yang kerasukan. Karena sekarang kan kebanyakannya, oh dia mau ruqyah ini kenapa lah? Jin katanya masuk. Nah, tidak mesti, ya tidak mesti. Sakit ruqyah. Baik. Maka tadi kita dengarkan, ya dibolehkan meruqyah karena apa? Al-humah, binatang berbisa. Karena ain, ya ain. Kemudian juga karena apa? Semut dan yang lainnya. Baik. Sekarang hukmul qiraati fil ma'i waz zaiti wa nahwihima. Bagaimana hukum ruqyah melalui media? Media air, media minyak, apalagi sekarang lagi ngetren. Ini air sudah diruqyah. Akhirnya jadi bisnis. Enggak begitu? Oh, ini 24 jam dibacakan Quran ini katanya. Kalah Zam-Zam ini nggak ada bacakan di Quran. Ya. Baik. Sebagian orang terbiasa datang ke ilal qurra, datang ke para penghafal Quran supaya dibacakan ya di air atau di minyak, ya setelah itu ya dipakai untuk berobat. Nah, berkaitan dengan meruqyah melalui media air, minyak dan semisalnya, la yakhlu min halain, tidak sunyi dari 2 keadaan. Yang pertama, ya bertabarruk dengan liurnya orang yang meruqyah, mencari keberkahan melalui liur orang meruqyah. Fahadha la syakka annahu haram wa naw'un minasyirik. Ini haram dan bentuk dari kesyirikan. Ya, karena liur seseorang itu bukan sebab keberkahan dan kesembuhan. Ya,
menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab, maka itu jenis atau bentuk-bentuk dari kesyirikan. Dan tidak ada yang bisa kita jadikan ya alat untuk tabarruk selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang dimiliki oleh Ummu Salamah, ada juljul min fiddah. Juljul bejana kecil mirip seperti ya al-jaras, lonceng. Juljul. Fihi syi'arat min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastashfi biha al-marda. Itu dijadikan sebagai apa? Tabarruk untuk mencari kesembuhan sebagai syifa. Mencari kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla melalui rambutnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada yang sakit, ya, sabbat ala hadhihi sya'arat ma, dituangi air rambut Nabi itu air, kemudian digoyangkan, kemudian dikasih minum atau dimandikan. Ini yang pertama. Jadi bertabarruk dengan liur orang yang meruk ini adalah haram dan bisa membawa dan ini bentuk dari bentuk kesyirikan. Ya, ingat yang bisa ditabarrukin hanya siapa? Bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an yanfuthal insan biriq, seorang meniup dengan liur. Tala fil Qur'an Karim, dia bacakan Al-Qur'an seperti Al-Fatihah, karena Fatihah ruqyah. Bahkan ini yang paling agung meruqyah, digunakan meruqyah orang sakit, surat apa? Al-Fatihah. Ya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan ketika sahabat musafir, tiba-tiba ada mereka minta untuk dijamu ya makan malamnya. Mereka tidak mau. Kemudian Allah Azza wa Jalla menghendaki Sayyidul Qaum, tokoh mereka, digigit oleh kalajengking. Akhirnya enggak bisa apa-apa, berbagai macam usaha dipakai oleh kaumnya, enggak mempan juga. Langsung datang ke sahabat. Ya, hal minkum man yarqi, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Oh ada, tapi syaratnya kasih kami beberapa ekor kambing, karena kalian tidak mau menjamu kami. Ya, kalau bahasa sekarang ada maharnya lah gitu. Disanggupi, iya katanya. Langsung dicoba Al-Fatihah. Faka'annama nasyita min iqal, langsung sehat, seperti sudah tidak kena apa-apa. Ya, diambil kambing hadiahnya ini. Nah, mau dibagi sama sahabat. Sebentar dulu, kita tanya dulu Nabi benar apa enggak ini, katanya. Subhanallah. Sampai ke Nabi SAW, Nabi ikrar mengatakan, wa ma yudrika anna ruqyah. Siapa ngasih tahu kalian kalau itu adalah ruqyah? Nah, ikut sertakan aku di bagian kambing itu, kata Nabi SAW. Ya, berarti apa? Ruqyah yang syar'i ya. Andai kata bahasa Sasak dikasih selawat lah gitu ya. Ya 100, ya, 50, 20, 10, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah, boleh. Ya. Nah, yang dia udah boleh hulwanul kahin, maharnya tukang tenung, tukang ramal, dukun, kalau ini haram. Ya, baik. Yang futhu fil ma, Fatihah ditiupkan di air, fa inna hadza la ba'sa bihi, boleh. Karena dilakukan oleh sebagian para ulama salaf, dan ini terbukti biiznillah dan bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meniup di mana? Di tangannya. Nah, ini kan sama media juga ini. Tidak langsung ditiup di badan, tapi dipakai apa? Tangan. Setelah ditiup, bacakan qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baru diusap apa? Mulai dari kepala dan sekujur tubuh bagian depan semampunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh menggunakan media air, minyak dan semisalnya. Baik. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ar-ruqa asy-syirkiyah, jampi syirik. Dinamakan jampi yang terlarang. Apa definisinya? Kullu ruqyatin, semua jampi, bacaan dan
tiupan guna mencari kesembuhan, lam tatawaffar fiha syurutul mutaqaddimah, tidak tercukupi syarat yang tadi yang 3 itu. Dengan Quran atau dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya dengan bahasa atau doa-doa yang disyariatkan. Yang kedua, ya menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang difahami maknanya. Yang ketiga, jangan meyakini ruqyah itu yang memberi kesembuhan atau berpengaruh, tetapi dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh jampi yang tidak tercukupi, ya, terlengkapi padanya syarat-syarat ruqyah yang disyariatkan tadi, fa innaha muharramatun mamnu'ah, haram, terlarang. Seperti ya'taqid ar-raqi, yang meruqyah meyakini atau diruqyah meyakini annaha tanfa' wa tu'athir bidzatiha, dia berpengaruh dan dia bermanfaat. Ruqyah itu bermanfaat, bukan datang dari Allah Azza wa Jalla. Atau di dalamnya terkandung lafaz-lafaz syirik, atau tawassul yang kufur, atau lafaz-lafaz bid'ah, menggunakan nama-nama setan atau nama-nama jin dan yang lainnya, atau meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan kepada selain Allah. Dia panggil roh ini, semuanya dipanggil, ya. Au takun bi alfaz ghair mafhumah, atau menggunakan lafaz-lafaz yang tidak difahami, katalasim, seperti rajah. Itu yang paling banyak di buku mujarobat itu loh. La ilaha illallah, bisa dibeli di pasar 5 ribuan, 10 ribuan itu. Tapi itu merusak akidah itu. Ya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Dengan demikian para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, fahami ya mana syarat ruqyah yang diperbolehkan, niscaya kita akan ketahui mana ruqyah yang tidak diperbolehkan oleh syariat kita. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Kita bisa ruqyah mandiri dengan mengetahui syarat-syarat ini. Berarti apa? Sekarang ini tinggal kita pelajari sekarang. Mana dia yang kita pakai meruqyah. Adapun media, cara sudah kita ketahui dan sudah kita dengarkan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami silahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan sore hari ini yang ingin bertanya, demikian juga para hadirin. Tafadhal, silakan, ada pertanyaan. Sul. Langganan dulu nih. Dikasih tahu aja kan Ustaz, pengalaman saya ini. Maksudnya? Tidak mau dari kesadaran dirinya lah gitu. Untuk meruqyah itu kan yang bermanfaat untuk temannya gitu. Yang sekarang ini yang saya alami itu, kita kasih tahu aja caranya. Oh begitu. Jadi maksudnya dia nggak mau ngerepotin diri. Ngono oke. Artinya nih jangan kaduang sawah katanya. Seperti itu. Nah, jadi kita misalnya kan ada yang sakit keluarga kita. Sudah tahu kan ceritanya sakit itu sudah. Tapi tidak mau mengambil manfaat untuk kan untuk temannya itu, pasti kita kasih tahu betul-betul dia tulis nih sebenarnya cucu kita, saudara kita di kampung itu, di kampung saya lah. Biasa batu sahabu bilang ruqyah dengan gitu kan. Namunnya kan ruqyah bid'ah ada pakai, masalahnya kan nggak ada efeknya itu. Nah, kita dicari kita dulu apakah termasuk kita yang. Oh iya. Jadi sekarang ini yang apa namanya? Yang ngaji-ngaji ini dicari menjadi rocker katanya. Bagaimana? Ya, kita katakan kita datang ke sana kasih tahu, dakwahi dia, kesempatan berdakwah. Pertama, lebih baik tidak usah minta diruqyah. Ya, tapi sekarang saya lihat sudah sakit, saya ruqyah gitu. Ya, batalkan keinginan minta diruqyah itu, sekarang saya ruqyah. Tetapi ingat, ruqyah ini akan mempan pertama jikalau diperbaiki akidahnya. Cek, ndek mengadu azimat apa ndek? Tanya dia.
Ada jimat atau tidak? Oh ada, buang dulu, baru bisa mempan. Yang kedua, ada nggak foto-foto ya, yang digantung-gantung? Oh ada, ini sudah penyebabnya nih, gitu, buang dulu gitu. Kesempatan kita untuk berdakwah. Ya, jangan dilihat selawatnya terus. Ya, wallahu taala ala wa alam. Doa apa yang kita baca agar terhindar dari ain? Pertama kita katakan bahwasanya untuk bisa terhindar dari ain, tentunya satu, keluar rumah jangan lupa apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, orang ketika melihat kita dengar dia heran, kasih tahu dia, doakan keberkahan begitu. Nah, tapi kalau tidak juga maka apa? Kita jaga perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Zikir pagi dan petang, zikir sebelum tidur, termasuk kita usap badan kita. Ini ruqyah diri sendiri ini persemuanya perlindungan ini. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Mana yang dimaksud dengan jangan minta diruqyah? Ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang dibolehkan. Kalau ruqyah yang syirik jelas nggak boleh sama sekali. Ya, ruqyah yang disyariatkan. Ini yang dimakruhkan kita untuk apa? Minta. Wallahu taala ala wa ala. Baik, silakan ada pertanyaan lagi? Ya. Insyaallah. Insyaallah. Kenapa? Berdasarkan kisah dari hadis itu, Husain yang mana malamnya, ama inni lam akun fi shalah. Ada pertanyaan, siapa yang melihat yang qadda, ya, semalam itu ada meteor yang jatuh? Siapa yang lihat? Aku, katanya. Ama inni lam akun fi shalah. Semalam itu bukan karena aku salat aku lihat. Hanya saja semalam itu aku digigit oleh kalajengking. Terus apa yang kamu lakukan? Istarqaitu, aku minta diruqyah. Lalu dikasih tahu ya oleh sahabat, aku tunjuki engkau lebih baik. Barulah disebutkan hadis bahwasanya 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak, insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi, Pak Imin. Tapi kalau jengking ini Ustaz, artinya tidak mengganggu kita juga, tidak boleh Bunuh, tidak ada masalah. Enggak hantih ganggu kita bro semati. Jangan ditunggu, kalau jengkel langsung bunuh, tidak ada masalah. Oh iya. Ini kalau orang yang tidak terbiasa bisa apa? Bisa pingsan kadang-kadang. Ya, tapi kadang-kadang kayak vaksin tuh dia. Kalau sudah digigit sekali ya nanti berikutnya sudah apa? Kebal. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi? Ya. Ini satu tradisi, Ustaz. Ini di Lombok Timur, di dekat kami lah. Ada istilah itu namanya bubus. Bubus itu dalam bentuk, ya kita kan tidak paham apa ini maksud dan tujuan, kecuali yang mengetahui itu orang tua, dan kita kan tidak paham. Kita dibawa ke makam ini dibubus. Bubus itu terdiri dari kayak penawar dari beras. Jadi tidak paham kita apa maksud orang tua, yang penting itu tradisi katanya. Bagaimana dengan generasi-generasinya tentang itu? Apakah itu memang kalau bilang salah itu gimana ya? Enggak ada itu semuanya itu. Enggak ada. Ini membawa kepada kesyirikan seperti ini. Ini enggak boleh. Enggak ada bubus itu. Ya. Kalau padi cocok dibubusin dia pakai rabuk. Ya. Ya, jadi itulah perbuatan membawa kepada kesyirikan ini. Wallahu taala ala wa alam. Ada keyakinan sebagian masyarakat kalau meteor jatuh maka berdoa katanya. Ya, meteor jatuh dia dilempar setan. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, ya, la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Setiap mereka ingin mencuri berita di langit langsung dilempar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar apa? Pelempar setan. Subhanallah, ada yang sampai ke rumah orang juga kenanya betul. Seperti kesan di Sumatera itu loh. Tapi langsung jadi milioner dia katanya. Ya Allah, Allah taala ala wa alam.
Bagaimana laki-laki yang biasa ruqyah kepada seorang wanita perempuan? Kalau perempuan ya aku punya pengikut. Pertama kita katakan ya dia mendoakan, laki-laki mendoakan perempuan, ada mahramnya juga dan tidak menyentuhnya illa inda darurah, insyaallah tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang lain meruqyah, kalau ada perempuan bagus. Ya, tapi kalau tidak ada masalah insyaallah. Allah taala ala wa alam. Nah, silakan ada lagi pertanyaan? Ya. Jelas syirik. Allah Allah, ya Allah ya Allah, aghithna ya Rasulullah. Turunkan, bantulah kami ya Rasulullah. Al-istighatsah, Allah apa kata Allah? Idz tastaghitsuna rabbakum. Kalian minta pertolongan saat genting kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, Allah kabulkan. Maka istighatsah minta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syirkul akbar ini. Wallahu taala ala wa alam. Air dibacakan surat Yasin minum apa hukumnya? Enggak ada dalilnya secara khusus surat Yasin. Tapi kita katakan keumuman Al-Quran tidak ada masalah. Tapi mengkhususkan surat Yasin perlu dalil. Ya, wallahu taala ala wa alam. Nah, sekarang Al-Fatihah jelas. Tapi umum kita baca Yasin, kita baca ini, kita baca, tidak ada masalah. Namun dahulukanlah ayat-ayat yang sering digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Apa doa melihat sesuatu di luar nalar kita? Ya, ucapkan subhanallah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan? Ya. Ini ada seorang Jawa yang memang ingin ngaji tapi lidahnya itu loh Ustaz. Lidahnya itu menyebut itu agak susah, tapi bagaimana itu dalam bacaan mereka? Kalau dilihat dari bacaan, dari alhamdulillah ya, sampai akhir ya secara kita sih, secara dia sih benar, tapi kalau secara bacaan kita betulkan huruf dan lain, dia bilang tidak bisa. Bagaimana hukumnya dalam bacaan mereka itu? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran." Yang baca Quran kesulitan dia mendapatkan 2 pahala. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita menyuntik kucing agar tidak beranak karena sudah terlalu banyak? Khawatir kita tidak bisa memeliharanya dengan baik. Ya, kasih orang sudah. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Kalau laki-laki sudah 25 tahun ke atas masih takut sama wanita, apa perlu diruqyah katanya? Perlu diberikan keberanian, bukan perlu diruqyah. Ya, Allahumma kecuali mungkin disihir bisa saja. Ya, supaya tidak nikah, supaya jadi termos. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. InsyaAllah ya ba'dal maghrib sudah mulai di epicentrum insyaallah taala. Kemudian Ustaz Sufyan di Lawata ya, dan Ustaz Hakam di Al-Hidayah. Kemudian ba'dal isya di rumahnya Al-Akh Muhammad bin Saleh Harhara insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.